Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Iya, baik. Terima kasih sudah bersedia hadir di TWIP yang terakhir, yaitu TWIP 4. Setelah TWIP 4, kita tidak ada pertemuan lagi. Sebelumnya boleh saya minta tolong untuk diaktifkan kameranya. Nanti ketika praktek, ya boleh silakan ditutup lagi, boleh. Ya, baik. Sebelum kita mulai materinya, jadi materinya pembahasan kita yaitu tentang plagiasi. Persiapan untuk tugas 4. Nah, itu untuk tugas 4. Jadi tugas 4 itu tidak ada lagi membahas masalah format, isi, kurang jurnal, kurang buku, jurnalnya ada di kutipan tapi tidak ada di daftar pustaka. Nah, itu nggak ada lagi. Itu nggak ada lagi masalah itu, karena masalah itu adanya di tugas 3. Lalu kalau sudah tugas 3 itu clear, wah selesai sudah. Tinggal menunggu tentang plagiasi. Kalau plagiasinya lebih dari 30%, silahkan dikurangi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mengurangi plagiasi, yaitu dengan cara parafrase namanya. Nah, itu jadi rentetannya adalah TWIP 1 pengenalan, TWIP 2 seharusnya TWIP 2 itu membahas masalah kutipan saja selama 2 jam. Nah, sedangkan kita TWIP 2 membahas masalah format dan praktik dan kutipan. Nah, jadi dari situ langkah awal kita. Nah, jadi saya sangat senang sekali memulainya dari TWIP 2, bukan dari TWIP 3. Kalau TWIP 3 wah kayaknya ini mepet waktunya. Nah, lanjutan TWIP 3 yaitu pembahasan terkait format. Nah, baru TWIP 3 pembahasannya format. Sedangkan kita mulai format dari TWIP 1 dan 2. 3 lanjutan dari hasil dan pembahasan, kesimpulan dan daftar pustaka. Yang TWIP 4 yang terakhir itu pembahasannya yaitu tentang menurunkan plagiasi. Karena pasti plagiasinya itu bisa di atas 30%. Nah, jadi ada yang dirubah, bagaimana cara merubah dan menguranginya. Nah, hari ini kita akan bahas insya Allah. Sebelum masuk ke materi, mungkin saya mau bertanya dulu ya, terkait kendalanya. Ibu Fadila dulu mungkin, apa kira-kira kendalanya Ibu Fadila? Kemarin ini Pak, saya sudah upload di tugas 3. Hmm, Ternyata di umpan balik di komentar di e-learning itu punya saya untuk halamannya terlalu banyak Pak di hasil ya. penelitiannya. Oh, Akhirnya saya kurangi Pak, jadinya 14 Pak sama daftar pustaka. Nah oh, itu gimana Bapak? Apa untuk perbaikannya itu diupload ulang atau gimana Bapak? ah iya, harus diupload ulang di tugas 3. Ya, nanti Oh, insya Allah kalau nggak Kamis mhm. atau Jumat nanti saya koreksi. Nah, jadi intinya, Izin mm, ya apa izin Ibu bertanya Fadila? Bapak, Boleh. kan, hasil yang sudah diperbaiki itu diupload ulang di tugas 3. Apa yang pertama itu dihapus saja atau gimana Bapak? Atau ditindihin? Boleh, kalau bisa dihapus, hapus. Kalau nggak bisa dihapus, ditimpal saja. Bisa, nanti saya cari yang sudah direvisi. Nggih, Kalau bisa baik dihapus, hapus Bapak. saja. Ha-ha. Nggih, Nanti terima saya kasih periksa. Bapak. Tapi sebelumnya, supaya tidak menunggu terlalu lama nanti, nah jadi alangkah lebih baiknya ya tadi seperti yang saya pesankan setiap kali ini. Nah, jadi lihat dulu tab 2, tab 3-nya sudah memang benar. Nah, itu baru silakan dikirim gitu ya di tugas 3. Nah, dan untuk semuanya ingat ya, sudah saya beberapa kali bilang bahwa di jurnal kita, karya ilmiah kita itu tidak ada istilah ABCD ke bawah, 1 2 3 ke bawah itu nggak ada. Karena sifatnya adalah paragraf, beda dengan PKP. Nah, itu. Nah, itu insya Allah ada penjelasannya kemarin. Nah, jadi tolong diperhatikan ya, supaya mending Bapak Ibu meluangkan waktunya untuk melihat tweet 2 dan tweet 3, walaupun itu bahasanya tuh random benar ya. Artinya tuh random tuh maksudnya ya macam-macam lah, nggak selama, tapi itu kan bisa dipercepat gitu. Kalau itu merasa nggak penting dipercepat, merasa nggak sudah, dipercepat saja. Mungkin itu ya. Lanjut lagi, Bapak Iqmal, apa kira-kira kendalanya kira-kira?
Yang agak sulit di mana menurut Bapak? Kendalanya ini Pak, sambil ngerjain PKP karena PKP saya Iya. revisi. Oh, iya iya iya. Iya. Nah, itu tuh. Itu harus segera di ini, Pak. Harus gimana caranya kasih solusinya itu. Iya, Pak, lagi Belum lagi diusahain. mungkin kalau ada teman-teman yang sambil ngajar, wah, apa namanya, anak-anak lagi ulangan, persiapan mau ini, rapot, wah luar biasa banyak kerjaannya. Tapi diusahakan ya Pak ya, karena Bapak Iya. saya lihat aktif saja, biasanya ikut web. Jadi sayangnya kalau apa namanya, ini nggak dimaksimalkan, jadi minta tolong dimaksimalkan ya Pak ya. Iya, siap Pak. Usahakan sekali. Kalau misalnya memang nggak paham, lihat lagi di tab 2, di tab 3. Insya Allah itu menjelaskan, insya Allah menjelaskan. Nah, Iya, itu ya siap Pak Pak. ya. Iya, siap Pak. Baik. Mohon maaf Lagi Bapak, izin ya, bertanya kembali. ya. Semisal Bapak masih ada revisi di tugas 3-nya, apakah itu bisa untuk upload kembali? Ya bisa, bisa terus. Bisa terus. Tapi ada waktunya, Bu. Nah, itu. Jadi usahakan lihat web 2 dan web 3 dulu. Nah, kalau itu sudah merasa oke, karena menurut saya di penjelasan 2 dan 3 itu insya Allah sangat jelas beserta kalimat-kalimatnya. Dan yang mana yang saya tekankan itu saya beberapa kali ulang kalimatnya. Nah, itu insya Allah bisa ditangkap. Nah, dan usahakan yang selanjutnya ini memang benar gitu. Kalau memang benar, nah itu nanti kita lanjut ke tugas 4. Kalau memang salah, kalau salahnya fatal, itu pasti saya minta untuk revisi. Tapi kalau cuma satu dan itu tidak fatal, saya ACC biasanya. Langsung lanjut ke tugas 4. Nanti di tugas 4 saya lihat kembali. Nah gitu. Tapi terlalu bila fatal atau banyak, nah itu saya nggak bisa. Harus di tugas 3 kita harus selesaikan. Mungkin kurang lebih seperti itu. Tapi bisa, Bu. Beberapa kali bisa, Bu. Oke. Soalnya saya yang memperbaiki itu lebih fokus ke ini Pak, dari komentarnya yang Bapak kirimkan, di Iya. situ kan harus mengurangi halaman, Sama. minimal 14 kalau enggak sampai 15 halaman Bapak. Sudah Ya. saya maksimalkan 14 Bapak. Nah, Oh ya. jadinya saya fokus perbaikannya di hasil penelitian tadi itu Bapak. Mhm. Bagaimana Bapak? Masalah tahun itu gimana? Sudah tahunnya aman berarti ya? Tahun kan ada juga nih sebagian teman-teman di sini yang tahunnya itu terlalu lama. 1994, waduh, 2000, nah itu terlalu lama kan nggak boleh. Harus 2020-an ya, 18-an oke lah. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi usahakan apa yang diminta itu diselesaikan. Baik, terima kasih Ibu Fadila dan tolong diusahakan ya Bu ya. Usahakan, pokoknya usahakan. Kenapa saya bilang usahakan? Karena kalau ini nggak diusahakan sebaik-baiknya, menurut saya sayangnya waktunya terbuang jadinya. Kenapa waktu terbuang? Karena ikut lagi itu web yang selanjutnya gitu. Maksudnya ikut lagi karya ilmiah yang selanjutnya. Nah itu nanti berbeda lagi dosennya. Mungkin beda lagi cara pengajarannya. Karena sebagian teman-teman itu ada yang mengasih format, ada yang tidak mengasih format. Kalau saya termasuk yang mengasih format. Jadi formatnya itu beserta isinya. Jadi teman-teman semuanya itu tidak terlalu bingung apa isi-isinya. Karena sudah dipandu oleh format itu, oleh template itu. Nah, kalau yang lain dikasih format juga, tapi kosong. Misalnya yang pertama pendahuluan, habis itu kosong. Habis itu karya ilmiah, setelahnya kosong. Bukan karya ilmiah. Metode penelitian habis itu kosong. Dan selanjutnya kosong, kosong, kosong. Nah, kurang lebih seperti itu. Baik, saya yakin sekali Bapak Ibu memaksimalkan dengan baik ya. Saya berharap sekali dimaksimalkan. Lanjut lagi, boleh Ibu Widya? Kira-kira kendalanya? Kendala saya dalam membuat daftar pustaka, Pak. Oh, pustaka ya. Format yang Bapak minta kemarin sudah saya sesuaikan. Kan memang kemarin punya saya itu bagian apa ya? Itu kan nggak berparagraf. Ada 1, 2, 3, kan dia bersusun ke bawah. Sudah saya sesuaikan format. Tinggal kendalanya dalam membuat daftar pustaka. Kan Bapak minta kemarin itu kan dalam kutipan ada nama A. Nah, Iya. berarti di daftar pustaka harus ada nama si A. Nah, Iya, itu benar.
kan. Ya, berarti cari daftar pustakanya, Bu ya. Misalnya ya di searching saja di Google, insya Allah ada itu daftar pustaka lengkapnya. Misalnya ya benar, itu banyak Bu yang sama masalahnya seperti kayak Ibu. Di kutipan ada, di daftar pustaka nggak ada. Atau Iya. sebaliknya, di daftar pustaka ada, di kutipan nggak ada. Nah itu tuh banyak yang seperti itu. Nah itu tidak dibenarkan. Jadi karena dia harus sinkron ya, kutipan ada, daftar pustaka ada. Nah itu hampir semuanya Bu, banyak yang seperti itu sama. Banyak seperti itu, saya komen seperti itu banyak. Nah jadi tolong Iya. nanti disesuaikan lagi Bu ya. Terkait tahun gimana Bu? Ibu yang termasuk saya sampaikan ini enggak? Yang tahunnya terlalu tua enggak? Enggak. Iya, Oh enggak. ternyata ada punya saya itu tahun 2011 ada satu. Hmm. 2011 ada satu, tapi rata-rata itu kebanyakan tahun 2020, 2021 ke atas. Oh iya, siap. Bagus. Ya, baik, nanti tolong disesuaikan. Tapi Ibu sudah mengirim ke tugas tiganya sudah dikirim? Belum saya revisi, yang saya revisi ini belum saya kirim lagi, Pak, karena Oh takanya belum saya benahi iya. semuanya. Pokoknya disesuaikan saja, jangan dikirim dulu kalau belum menurut Ibu masih belum clear gitu. Nah, dan ingat nih, saya nggak tahu nih di antara di sini mungkin ada yang masih ada yang biru-biru itu hapus saja. Ada kan yang pendahuluan yang biru. Nah, itu tuh hapus itu, nggak usah lagi ada itu. Kan itu kan cuma petunjuk saja. Yang biru-biru itu, yang biru yang dalam kurung. Nah, itu tuh hapus ya. Nah, saya nggak tahu entah di kelas ini atau di kelas sebelah. Kalau di kelas sebelah, yang sedang saya ACC itu 7 orang, 7 atau 8 orang. Lumayan banyak. Nah, kalau di kelas ini cuma 3 orang nih, masih 3 orang saja. Ya, semoga untuk yang Kamis atau Jumat nanti saya cek lagi. Nah, semoga lah banyak atau semuanya sudah di ACC gitu saya berdoanya. Karena kenapa? Kita mending kita ribetnya di tugas 3 daripada tugas 4. Jadi tugas 3 itu kita fokus saja dulu ke format, isi, dan lain-lainnya. Jadi kalau itu sudah di ACC, di tugas 4 tinggal tentang plagiasi saja lagi. Nah, jadi tentang plagiasi juga itu saya minta nanti dicatat ya. Karena ada beberapa hal yang perlu Ibu perhatikan. Nah, itu. Karena di plagiasi itu nanti ya banyak kendala-kendalanya nanti. Terkait jaringan dan lain-lainnya. Baik. Ibu Lina. Ibu Lina kan apa? Ibu mengirimnya Bu. Mengirimnya Ibu pakai cam scanner, pakai kayak habis scanan. Jadi dia untuk bentuknya itu nggak sesuai margin. Bu, itu Bu, Ibu Iya, Lina. iya Pak. Heeh. Iya Pak. Pokoknya Ibu Lina, kan Ibu Lina tuh saya lihat ikut web 1 ikut, web 2 ikut, 3 ikut, 4 ikut. Nah, tolong Ibu Lina lebih semangat lagi, minta bantuan teman ya Bu ya yang lebih paham. Pokoknya itu mungkin itu saja saran saya itu saja. Ikut kan Ibu ikut terus nih. Ya gimana Bu? Karena pakai HP jadi agak bingung cak itu napa. Bener. Ibu ada punya laptop nggak Bu? Ada keyboardnya itu rusak Pak. Oh. Ini baru pesan. Iya. Berarti Ibu lebih gerak cepat lagi. Ibu minta, pokoknya Ibu mungkin saran saya satu saja Bu. Ibu minta bantuan dengan teman, dengan teman di UT, teman di sekitar, kira-kira ada yang paham mungkin di sekolahan. Nah, dan tolong dikasih rekaman yang saya template-nya dikasih sama rekamannya, link rekaman 2 dan 3 itu kasih juga supaya sesuai. Itu Bu ya. Soalnya Ibu sayangnya Bu kalau misalnya nggak lulus, sayang sekali karena Ibu kan saya lihat aktif terus nih. Kameranya aktif, bicara ikut juga gitu tuh F2 1 2 3 4 nih. Jadi sayang sekali kalau itu nggak dimaksimalkan. Ya Bu ya, minta tolong Bu ya. Jadi Ibu minta bantuan orang, gitu aja. Minta bantuan teman. Ibu minta bantuan teman aja. Menurut saya seperti itu aja sih. Supaya Ibu lebih enak gitu. Karena Ibu kan banyak kendalanya nih. Kendalanya di HP, kendalanya di jaringan mungkin, kendalanya di laptop, keyboardnya nggak bisa. Itu. Ya minta bantuan teman saja ya Bu ya. Ya Pak. Ya. Lanjut. Boleh, siapa lagi yang boleh yang ada yang mau ditanyakan? Terserah.
Pak, saya mau bertanya, Pak. Boleh, silakan. Ini, Pak, kalau permasalahan saya di komentar itu kan pendahuluan, Pak. Jadi saya Ya. fokusnya di pendahuluan aja, Pak, ya? Atau diperbaiki juga yang lain? Coba saya lihat ya, Pak. Iya, Pak. Bapak ya. Iqmal, Pak. Oh, Iqmal. Aduh, lupa. Sorry. Iya, Pak. Pak Iqmal. Saya lihat. Pak Iqmal di sini tertulis belum ya, Pak? Oh iya, pendahuluan saja Pak di sini, Pak. Oh, berarti Bapak sedikit, Pak, nih, Pak. Alhamdulillah. Pendahuluan. Iya. Iya, Pak. Ya, coba saya cek lagi ya. Iya, Iya, pendahuluan. Berarti sisanya Bapak aman. Terkait daftar pustaka dan kutipannya kira-kira sinkron nggak ya punya Bapaknya? Tunggu dulu saya cek. Iya, Pak. Boleh, Pak. Kemudian pembahasan nggak ada. Oh, pembahasan ada nih. Oh iya. Pembahasan. Oh, ada. Nama Musyadat. Iya, Pak. Jadi Bapak, tapi saya lihat di sini Pak halamannya 19 kan Pak ya. Dia pokoknya Bapak usahakan, berarti ada yang Bapak potong nih. Iya. Yang mana ya yang terlalu panjang ya? Oh, metode penelitiannya Pak kayaknya terlalu panjang. Terlalu panjang, Pak. Oh iya, metode penelitiannya Pak yang Bapak terlalu panjang. Oke, Pak. Iya Pak, terlalu panjang Pak metode penelitiannya. Mm-mm. Sedangkan pendahuluannya sedikit. Pendahuluannya yang banyak Pak. Metodenya sedikit. Metodenya itu ada 4 poin kan, pengertian kan poinnya kan. Habis itu yang kedua kan subjek. Habis itu yang ketiga kan desain penelitian. Nah, dan yang terakhir adalah teknik penelitian. Nah, itu Pak. Jadi Bapak mungkin dikurangi yang tidak perlu. Oke, siap, Pak. Oke. Karena 19 nih halamannya, banyak Pak, 19. Dia harus 15 berbeda dengan daftar pustaka. Maksudnya enggak termasuk daftar pustaka. Nah, itu Pak. Oke, siap. Dan Bapak catat boleh. Dan Bapak cek nanti. Bapak cek daftar pustakanya sinkron nggak dengan kutipan. Misalnya kayak di sini ada namanya Ari Kunto. Kira-kira ada nggak Ari Kunto? Ari Kunto. Oh, nggak ada Pak ya? Oh iya. Nah, untung Bapak ada mengomen ya. Biar nggak ada 2 kali nih. Iya, Pak. Berarti Bapak ada kutipannya yang tidak sinkron dengan daftar pustaka, Pak. Ya, untung Bapak nih bilang tadi. Ya. Kalau enggak itu bisa 2 kali nanti jadinya ya. Benar, ya Pak. Itu Pak. Pak, ada daftar pustaka Bapak yang tidak sinkron dengan kutipan.
Di Oke, sini Pak. kan seperti Ari Kunto. Ternyata di kutipannya nggak ada Ari Kunto, Pak. Oke, Pak. Sama kayak kayak Ibu Widya tadi. Kayaknya itu saja, Pak. Kesimpulannya benar. Ini nih, pembahasannya, tekniknya benar. Nah, kayak ini kan Ratna Kurnia. Kira-kira Anda nggak di Ratna Kurnia? Nah, iya. Ratna Kurnia kan nggak ada, Pak, di daftar pustaka. Sedangkan di kutipan ada. Nah, itu. Jadi Oke. Bapak sebagian di kutipan ada, daftar pustaka nggak ada. Sebagian lagi daftar pustakanya nggak ada, di kutipannya ada. Kayak kebalik gitu. Oke, Nah, siap, jadi Pak. nanti tolong diperhatikan. Siap, Pak. Jadi boleh Bapak simpulkan apa yang saya sampaikan tadi, Bu, Pak? Yang pertama. Yang pertama itu tadi pembahasannya terlalu panjang. Iya, 19 harus 15 tanpa daftar pustaka. Jadi daftar 15. pustakanya tidak dihitung. Yang kedua itu daftar pustakanya yang di kutipan Oh iya, nggak tidak ada. sinkron. Iya, tidak sinkron tadi, Pak. Iya. Dan pendahuluan tadi ya, Pak ya. Pendahuluan, Pak. Iya, Pak. Serta metode tadi yang dikurangi. Kayaknya metodenya terlalu panjang nih. Oke, Pak. Siap, Pak. Nah, kalau boleh saya Bapak, bantu. Sebelumnya kita ke Bapak Ikmal dulu ya. Coba mungkin dengan desain penelitian tindakan kelas, data analisis. Tuh yang tabel itu hapus aja, Pak. Yang tabel tanggal itu nggak usah tuh. Ada kami itu ada penelitian, tabel itu nggak usah. Mata pelajaran yang dipilih tuh nggak usah juga. Yang di atasnya tabel tuh mata pelajaran nggak usah. Oke. Karena sudah kan di atasnya. Nah, ini sudah di atasnya. Oke, Pak. Ya, habis itu nanti nanti Bapak bisa lah nanti disesuaikan saja. Mungkin itu aja saja, Pak. Oke, Ya, siap, Pak. siapa yang Iya, mau ditanya? mohon maaf Bapak, izin memastikan kembali. Ini saya kan barusan ngecek kembali terkait karir saya. Nah, di kutipan ternyata ada tahun 2008. Jadi itu juga diperbaiki nggak, Bapak? 2008-nya berapa? 2020-annya berapa, Bu? Kutipannya, Bu? Kalau tahun 2020-nya itu, Ya, hitung, Bu. sebentar, saya cek dulu nggih Bapak, Iya. saya akan cek kembali. Ya, coba hitung, Bu. Tahun 2020. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada 5, Bapak. Oh iya. Seandainya 7 ya boleh lah. Tapi berarti Ibu tadi tuh ya, kayak tuh Ibu, yang Muhibbin 1995 kan itu wajib diganti ya Bu ya. Oh, ini Bapak ada yang 2012, ada yang 2015. Yang Ada yang 2008 2008. itu, Ya. yang 2008 itu hanya 1, Bapak. Iya, itu bagian mana, Bu? Bagian pendahuluan atau metode? Di metode, Bapak. Ya. Ya boleh lah Bu, diganti saja Bu supaya nggak 2 kali kita ya. Oh, Gitu. nggih, Bapak. Diganti saja. Insya Allah banyak aja kita mengutip di Google gitu ya. Banyak aja insya Allah di jurnal-jurnal gitu. Bu ya. Untuk yang tahun 2008 ternyata ada di pendahuluan, Bapak. Oh, pendahuluan, iya itu. Baik, Jadi, diperbaiki nggih. mending diganti saja, Bu. Nggih, Bapak, matur nuwun. Nggih. Berarti punya Ibu Fadila tadi kan penulis data pustaka, tolong diperbaiki penulisannya ya, ikut panduan. Nah, berarti ini pustakanya. Data pustaka tulisan, penulis, jurnal itu tidak ada. Oh, gimana nih daftar pustaka tulisan penulis, jurnal itu tidak ada, langsung nama saja dan semuanya salah. Tolong sesuaikan. Oh, di daftar pustaka ini ya, Bu. Ya, pokoknya cara membuat daftar pustaka nanti dilihat di Google, Bu ya. Nggih, Pak. Kemarin soalnya enggak menonjol ke dalam, Pak. Iya, enggak apa-apa. Nah, ini saya perbaiki kembali. Iya. Kalau bagian daftar pustaka ada oh iya itu sudah. Halaman 10 sampai 15. Oh, ini lebihan ya Bu ya kemarin?
Nggih, Bapak, halamannya kemarin sampai 19 kalau enggak salah. Jadi saya persingkat jadi 14. Iya, iya, siap, siap. Berarti Bapak Iqmal langsung malam ini nih, Pak. Langsung malam ini. Jadi kalau Bapak ada yang ada paham, langsung nanti saya bantu. Pak ya, langsung Iya. Bapak dengar sambil dengarkan. Kan ini masih belum juga nih masuk materi. Nah, jadi Bapak boleh sambil kerjakan saja. Sama juga Ibu Fadila, kalau ada yang nggak paham, langsung saya nanti kita cross check sama-sama. Ya, langsung kita cross check sama-sama. Ibu Widya, ya Bapak Alif mungkin ada yang mau ditanyakan mungkin Bapak Alif. Jadi itu yang perlu diperbarui yang Bapak komenkan, Pak. Punya saya cuma itu spasi abstrak sama itu, Pak, sama kutipan salah satu. Oh iya, iya, iya. Coba saya cek lah ya Bapak Alif. Abstrak tidak ada spasinya. 2. Kutipan kolom Kumalasari Pendulan itu salah kutipannya. Iya, ya. Ingat kutipannya ya Pak ya, kayak kemarin di web 2. Kalaunya di tengah namanya tidak dalam kurung, yang dalam kurung cuma tahun. Nah, kalau kecuali di akhir paragraf, lalu nama dan tahun di dalam kurung. Udah saya revisi Pak semua, Pak. Oh, mantap. Lanjut. Bagian pembahasan yang paragraf 2 itu cari jurnal yang serupa dengan judul kita. Oh, itu nggak ada ya bagian pembahasan. Itu sudah juga. Sudah, Pak. Ya. Tata cara penulisannya ada di web 3 ya, Pak ya. Lanjut. 4. Simpulan dan saran ada 2 paragraf. Silakan lihat web. Oh iya, ini ada juga di web 3. 5. Kutipan ada nama A wajib. Oh, yang sinkron ini sudah disinkronkan, Pak ya. Berarti punya saya cuma itu kan, Pak, cuma abstrak sama kutipan Kokom Kumalasari kan, Pak? Nah, ini di sini 5 Pak tulisannya punya Bapak. Apa ya? Punya Bapak yang perlu diperbaiki ini ada 5 nih sini. Bentar, Pak. Ya, abstraknya, kutipannya, bagian pembahasan tuh bisa Tapi dilihat di komentar umpan balik cuma ada 2, Pak. Bisa dilihat lagi Pak, di sini 5 Pak saya tulis. Di pembahasan Bapak masih tidak sesuai, mungkin masih belum melihat di web 3. Nah, nanti lihat web 3 ya Pak ya, sesuaikan dengan web 3. Hasil penelitian kemarin apa, di bagian pembahasan kemarin itu ada 1 paragraf, sesuaikan dengan judul. Paragraf kedua, sesuaikan cari jurnal yang serupa dengan judulnya. Habis itu dikutip. Nah, kalimatnya ada di web 3. Terus yang keempat tuh, simpulan dan saran tuh salah. Tidak sesuai. Yang kelima, kutipan ada nama A. Nah, tidak sinkron. Daftar pustaka dan ininya nggak sinkron. Iya, Pak. Ya. Bisa dilihat nggak? Kalau nggak, saya screenshot, saya kirim ke grup ya. Jadi Bapak sesuaikan. Ya, Pak ya? Iya, Pak, screenshot saja, Pak. Soalnya di sini cuma 2, Pak. Cuma abstrak, tidak ada spasinya sama kutipan Kokom Kumalasari, Pak. Oh, iya. Pak Alif. Nah, itu sudah saya kirim di ini ya. Ya, semoga bisa terlihat. Siapa lagi yang mau menanya? Boleh. Ya, Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, Ibu Cindy dulu boleh. Ibu Cindy. Ya. Saya ngumpulkan di tugas 3 itu feedbacknya itu cuma ada tulisan ini belum selesai, selesaikan dulu sampai hasil dan pembahasan, ikuti iya. 3 itu. Nah, jadi saya tuh cuma menambahkan hasil dan pembahasan saja, Pak. Yang lain apa sudah benar? Itu. Coba saya lihat ya. Ini Ibu Cindy. Hasil dan pembahasan Ibu lihat web 3 ya Bu ya. Karena nanti akan berbeda kalau tidak sama dengan web 3. Nanti ujung-ujungnya minta revisi lagi. Jadi sayangnya waktu Ibu kalau saya minta suruh revisi lagi. Oh iya, belum selesai. Jadi kita lihat dari judul. Dan kalau sudah selesai Bu ya, kayak yang warna biru-biru itu hapus saja Bu. Iya, Pak.
Karena Ibu kan abstrak belum tuh, abstrak. Abstrak tuh belum selesai, abstrak, ya kan? Ya. Nah, abstrak belum selesai. Terus pendahuluannya. Nah, ini oke lah. Nah, yang biru-biru itu nanti dihapus ya, Bu ya. Iya, Pak. Metode pengertian sudah ada, subjek sudah ada, tapi yang biru-biru belum tuh. Nah, desainnya. Nah, desainnya ini sudah ada, tapi teknik analisis data tidak ada situ, Bu. Nah, jadi Ibu tolong diselesaikan teknik analisis data tuh, Bu. Nah, itu kan belum selesai punya Ibu. Nah, itu bahannya, ya kan? Terus di bagian hasil dan pembahasan belum sama sekali. Nah, ingat caranya ya, Bu ya, hasil dan pembahasan itu ada di tab 3 ya, Bu ya. Ibu buka tab 3, insyaallah itu sangat jelas di situ, Bu ya. Sudah saya lihat kebetulan, Oh, Pak. sudah. Sudah ya? Oh, alhamdulillah kalau sudah. Simbolan dan saran tadi 2 paragraf saja, jangan lebih. Terus tolong pastikan daftar pustakanya kalau ada atas nama Rosidah, berarti di kutipan wajib ada atas nama Rosidah ya, Bu ya. Ya, Pak. Supaya sinkron. Kalau nggak sinkron ya pasti saya minta revisi. Nah, Iya. ada yang mau ditanyakan Ibu Cindy? Oh, berarti cuma menambahkan hasil dan pembahasan sama teknik analitis itu ya. Nah, gini aja, Ibu Cindy tulis abstrak. Ya. Nah, abstrak belum selesai. Habis itu yang kedua, yang ada warna-warna biru itu belum Ibu hapus. Nah, itu hapus. Itu yang kedua. Yang ketiga, metode penelitian di bagian teknik analisis data belum. Itu sertakan rumus juga ya, Bu ya. Ibu sambil catat, Bu ya. Nah, itu belum. Terus hasil dan pembahasan, hasil penelitian belum, pembahasan belum, simpulan, saran sama belum. Daftar pustaka saya tidak mencek, tapi karena ini banyak belumnya, jadi tolong disesuaikan 5 jurnal, 5 buku, dan tahunnya jangan terlalu lama, harus 2020-an. Ya, atau 18-an lah, boleh lah. Nah, Ya, itu, Bu siap. ya. Ada yang mau ditanyakan nggak, Ibu Cindy? Sudah, Pak. Sudah cukup. Oke, semangat ya, Ibu Cindy ya. Ya, makasih, Pak. Iya, pokoknya harus semangat. Harus lulus kita. Nggak boleh nggak lulus. Itu aja tergantung Bapak. Iya, memang tergantung saya, tapi kan tergantung hasilnya juga. Bila hasilnya salah ya nggak bisa. Ya, silakan Bapak Holik tadi mau nanya apa? Iya Pak, izin bertanya Pak. Misalkan saya mengutip suatu kutipan, nah kutipan tersebut di aslinya itu endnote Pak, tapi ketika saya pindahkan di posisi tengah, apakah berubah jadi body note Pak? Iya, boleh Pak, boleh. Jadi misalnya yang Bapak kutip itu kan asalnya endnote. Habis Bapak taruh karya ilmiah dan letaknya di tengah, berarti udah berubah menjadi body note. Bila berubah menjadi body note, namanya dikeluarkan daripada dalam kurung. Nah, itu caranya. Dan masukkan dalam kalimat. Misalnya, menurut Muhammad Majidi, pengertian dari bahasa Indonesia adalah, nah, dan seterusnya. Kayak gitu, Pak ya. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Ya, yang dari yang saya beri masukan, ada yang mau ditanyakan nggak di situ? Bapak siapa namanya tadi? Bapak Holik ya, ada nggak Bapak Holik? Bapak Holik banyak nggak? Ada 6 sih kemarin. 6. Yang tanda dan petunjuk biru-biru itu hapus. Nah, itu belum dihapus berarti Pak ya, hapus. Nah, lanjut yang kedua. Halaman karya ilmiah 10-15. Dan boleh di bagian pendahuluan, bagian tengahnya ditambahkan kutipan. Ya, bukan, tambahkan teorinya beserta kutipannya. Nah, yang ketiga bagian pendahuluan, manfaat pembelajaran kontekstual tidak ada kutipan. Nah, berarti ada satu paragraf Bapak yang tidak ada kutipan tuh. Nah, tolong dikasih kutipan. Bila itu tidak ketemu kutipannya apa, hapus saja, ganti yang lain. Gitu. Yang keempat, bagian kutipan juga salah. Kalau di tahun aja dalam kurung, oh ya itu sudah ada di web 2 yang terkait yang Bapak sampaikan tadi, body note dan end note. Yang kelima, bagian metode bawah tambahkan rumus PTK, tambahkan. Yang keenam, kutipan dan daftar pustaka harus sinkron. Berarti ada yang tidak sinkron. Ya. Ada yang mau ditanyakan Iya, Pak. Pak? Kira-kira pengerjaan revisinya sudah berapa persen, Pak? Bapak
Bapak Holik, sudah berapa persen Pak pengerjaan revisinya? Kalau pemahaman saya insya Allah mengerti ini revisi dari Bapak. Mantap. Siapa? Sambil saja Pak kerjakan nih yang sekarang. Ini kan saya belum juga nih ngasih materi, jadi sambil kerjakan. Kalau ada yang nggak paham langsung tanyakan malam ini juga. Jadi kalau bisa selesai nih, karena saya insya Allah akan mengoreksi di Kamis atau Jumat, ya, di 2 kelas ini dan kelas sebelah. Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi? Boleh, sebelum kita lanjut ke materi. Materinya ini sangat penting loh. Ini sangat penting menurut saya. Penting sekali ini. Di sini yang banyak anunya. Ya, selain tentang format juga penting, tapi ini kan penentuan nih. Walaupun format Bapak sudah selesai, ya, Ibu sudah selesai, tapi kalonya plagiasinya di atas 30% itu nggak bisa saya nilai. Sampai habis waktunya, berarti nggak lulus tuh. Itu. Jadi sampai habis waktunya itu nggak lulus, gitu aja. Jadi harus dan pastinya biasanya jaringannya error biasanya gitu. Ya, jadi saya sangat sayangkan kalau misalnya kan kita sudah nih 1 langkah 2 langkah lebih maju nih daripada yang lain. Nah, jadi tolonglah dan ada juga nih fasilitasnya yaitu rekaman. Nah, jadi Bapak ya cari waktu yang luang, setelah itu Bapak atau Ibu kerjakan sesuai dengan web. Jangan sesuai dengan feeling ya. Feeling salah nanti. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Ada Pak. Aprijal mulai Pak. Silakan. Aprijal. Itu batasnya 3 kali upload ya Pak? Kalau tugas 3? Tugas 4 Pak. 3 kali upload plagiasi ya Pak? Iya, tugas 4 tuh hendaknya kayak gitu Pak, 3. Tapi dulu tuh ada yang lebih sih. Nggak masalah, aman. Tapi biasanya dia tugas kan kita ini kan pembahasannya adalah tentang plagiasi saja lagi. Nah, iya, Pak. Mas kan yang orang lain itu lebih dari 3 karena dia juga si tutornya ini untuk formatnya belum clear di tugas 3. Lanjut ke tugas 4, lalu tugas 4-nya banyak revisian. Kalau kita paling sudah sekali kirim dapat persennya berapa, setelah itu kan Bapak tinggal koreksi sesuai dengan apa yang saya sampaikan hari ini. Saya yakin sekali itu pasti akan berkurang 30 ke bawah. Siapa? Gitu Pak. Jadi insya Allah nggak sampai lah kita tiga kali revisi ya. Karena itu tadi kita nggak membahas masalah formatnya sudah clear di tugas 3. Nah gitu ya Pak ya. Ya, Bapak Preja berarti termasuk yang sudah lulus ya ACC ya? Iya Pak, sudah Pak. Yang sini kan di keterangan di sini kan apa namanya Pak? 3 kali batas tuh upload tuh Pak. Iya itu supaya karena dia nanti error Pak, makanya harus ada bilang kayak gitu supaya nggak seenaknya upload terus gitu. Oh iya Pak ya. Jadi itu ada batasan ya Pak? Iya, jadi dibatasi supaya karena bila dengan orang yang sama upload terus berdampak dengan yang lain kasihan nanti Pak, ya. lemot nanti ya gitu. Ya. Makasih ya Pak. Inggih, terima kasih sama-sama. Ibu Dian ada nggak Ibu Dian di sini? Dian. Ibu Revina ada nggak Ibu Revina? Ada Pak. Ya. Sudah nggak ngirim ke tugas 4? Belum, masih menunggu. Iya, masih menunggu web ini, Pak. Oh. Langsung gitu tuh, Pak. Padahal dikirim langsung nggak apa-apa, Bu. Soalnya kan, jadi kan kita tahu nih berapa persennya. Nah, habis berapa persennya, nah baru materi yang malam ini baru nyambung, itu Bu. Oh gitu, Pak. Iya, saya mohon maaf juga, saya nggak menyuruh juga ya, mohon maaf ya. Boleh malam ini nih, langsung kirim aja malam ini. Siapa tahu keluar langsung, siapa tahu. Tapi kan yang kemarin itu punya Ibu atau Bapak ada nggak ya saya minta suruh revisi sedikit? Kalau dari saya itu iya ada komenannya Pak. Cuma menghapus saja soalnya kalimatnya sedikit, jadi digabung jadi 1 paragraf aja gitu. Oh iya itu aja ya. Kalau Bapak Perijal ada nggak
yang saya suruh revisi sedikit? Ada Pak, ada. Yang bagian apa, Pak? Tabel, suruh tambah tabel, Pak. Oh iya. Tabel. Yang tabel itu enggak sudah clear ya? Itu clear. Sudah, Pak. Sudah, Oh, Pak. Sudah iya. clear. Yang terbaru yang saya minta ACC, yang saya sudah ACC itu ada nggak saya suruh revisi? Nggak ada, Pak, nggak ada. Oh, nggak nggak ada, Pak. ada. Iya, Pak. Oh iya. Nah, berarti malam ini aja, Pak, ya, Bu ya. Kirim aja langsung. Jadi kita tahu Oke, nih. Pak, siap. Karena kalaunya dia nggak error, 10 menit keluar langsung muncul. Tapi kalau dia error bisa sehari, 2 hari, 3 hari, lama. Oh iya, gitu. Pak. Nah, jadi kan ini Bapak dan Ibu kan Bapak dan Ibu ini kan sudah, saya yakin yang lain kebanyakan belum, saya yakin. Nah, jadi kan saya yakin masih nggak terlalu error nih. Masih nggak terlalu error ininya. Maksudnya masih aman lah untuk jaringannya atau terkait Turnitinnya. Nah, kalau nanti itu kan 1.000-2.000 orang itu kan akan menyerbu tugas 4 tuh. Wah, menyerbu tugas 4 ya ujung-ujungnya error. Lalu lama, ada yang seminggu gitu menunggunya lama sekali. Jadi hari ini, malam ini ya, kalau sudah keluar, nah baru sambil mendengarkan saya nih materi langsung diselesaikan. Gitu. Baik, yang lain? Ibu Dian. Yang lain? Ibu Widya sambil mengerjakan, Bu? Iya, Pak. Iya, sambil kerjakan, Bu. Kalau ada yang tidak paham, tanyakan ke saya. Nah, baik ya. Yang lain, minta tolong kesediaannya untuk mendengarkan dan dicatat ya. Kita akan membahas materi pamungkas bahasanya ya. Materi pamungkas. Menurut saya sangat penting ini ya. Ini di menit keberapa ya? 46 menit ya. Nah, baik, sebelum itu saya tes dulu. Ada nggak orangnya? Kalau nggak ada, saya nggak mulai nih. Ibu Revina ada ya? Ada, Pak. Ya, Ibu Fadila ada? Hadir, Bapak. Ya, Bapak Prijal. Ada, Pak, ada. Siap. Ya. Hadir, Pak. Bapak Alif. Ya, Bapak Alif. Ada, Pak. Bapak Nurholik. Hadir, Pak. Ibu Cindy. Hadir, Pak. Bapak Iqmal. Hadir, Pak. Ada lagi yang saya belum sebut. Ibu Vivi. Ibu Rabiatul. Hadir, Pak. Ya. Bapak Abdillah. Hadir, Pak. Ya. Tolong catat ya. Tolong dicatat, minta tolong. Ini penting sekali ya. Tolong dicatat. Baik, saya akan membahas materi yang terakhir yaitu tentang plagiasi. Ya. Jadi plagiasi itu apa? Plagiasi itu, nah ini boleh saya tampilkan PowerPoint-nya dulu ya, tunggu. Nah, plagiasi dan paraprasa. Bisa dilihat ya? Bisa dilihat? Belum muncul? Belum, Pak. Oh, belum muncul. Ibu Widya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Punya saya enggak bisa, Pak. Ini masih mau beralih di Google. Oh, iya. Ibu Widya? Sudah, Pak. Baik, Sudah muncul, Pak. Sudah muncul. Baik, alhamdulillah kita mulai. Plagiasi dan paraprase ya. Jadi kita harus tahu dulu ya, agak sedikit teoritik ya, mohon maaf. Lanjut. Nah, plagiasi itu artinya adalah mengambil dan menjadikan ide-ide atau kata-kata orang lain menjadi milik sendiri. Yang copy paste itu plagiasi. Bapak sudah benar copy paste di jurnal, tapi itu terhitung plagiasi nanti. Nah, jadi bagaimana cara mengurangi,
cara mengurangi plagiasi itu sama dengan namanya adalah parafrase namanya. Ini langsung sajalah. Nah, nih parafrase. Jadi apa namanya yang untuk mengurangi plagiasi itu namanya adalah parafrase. Jadi nanti saya mengomen, Bapak mohon maaf masih 40%, tolong diparafrase. Diparafrase itu namanya adalah dikurangi plagiasinya. Mengurangi plagiasi ada cara-caranya. Ada yang bersifat manual, ada yang bersifat langsung. Ada yang bersifat otomatis atau website gitu. Jadi untuk parafrase, parafrase itu caranya adalah disinonimkan atau diubah kalimatnya. Contoh, pengertian bahasa Indonesia adalah ganti bahasa Indonesia merupakan. Nah, itu contoh parafrase. Saya ulangi. Pengertian bahasa Indonesia adalah kalau itu terhitung plagiasi, silahkan dikurangi. Cara menguranginya dengan cara kalimatnya diubah-ubah atau dikasih sinonim. Kayak tadi, pengertian bahasa Indonesia adalah karena itu terbilang plagiasi, lalu tulis bahasa Indonesia merupakan. Nah, itu nggak akan menjadi plagiasi. Nah, gitu. Ini yang manual. Nah, ini nanti saya jelaskan. Ini nggak usah terlalu teoretik ya. Langsung saya jelaskan di nih. Nah, ini nih. Tolong dicatat. Nah, ini dicatat lah. Jadi, saya ada caranya untuk mengurangi plagiasi yang mudah. Dengan cara pakai aplikasi atau website. Nama websitenya adalah Smodin. Tulis Smodin, S-M-O-D-I-N, Smodin. Yang di bawahnya spinner dan para singtol kayaknya nggak usah lah, karena hasilnya tuh terlalu mengada-ngada gitu. Ada yang kurang pas. Yang menurut saya yang lumayan pas yaitu Smodin. Smodin ya, tolong dicatat Smodin. Nah, itu sudah berapa kali itu saya bilang. Smodin. Jadi pakai itu. Pak, saya ada cara teknik yang lebih hebat lagi daripada Smodin, yaitu pakai website ini. Ya, silakan, terserah, nggak apa-apa. Ya, tapi saya menyarankan Smodin. Gitu. Pak, boleh nggak pakai ChatGPT? Kalau pakai ChatGPT, takutnya itu nanti memang nggak ada paraphrase, memang nggak ada, tapi nanti terhitung AI gitu, terhitung AI. Jadi nanti di Turnitinnya tuh AI-nya yang banyak nanti gitu. Kalau Smodin, insya Allah aman, insya Allah. Kalau ChatGPT sebenarnya bisa, tapi itu dia takutnya nanti terdeteksi AI gitu. Itu sih takutnya. Ya, saya berharap bisa didengarkan. Smodin ya, sudah berapa kali itu? Smodin, nah itu 5 kali dah. Smodin, ingat-ingat Smodin. Kita coba, kita lihat. Boleh saya minta aktifkan kameranya, minta tolong aktifkan kameranya. Nanti ketika saya share screen menyeluruh, baru boleh dinonaktifkan. Iya. Kita coba ya. Nah, ini pakai Smodin nih. Coba di atasnya, coba saya lihat ya. Pengertian bahasa adalah pernyataan pikiran seseorang dengan perantaran onomata. Nah, habis itu pakai Smodin, jadinya adalah pengertian bahasanya itu dihapus, diubah seperti ini. Bahasa diartikan, nah kan itu kan pakai sinonim toh. Sinonim ya. Bahasa diartikan sebagai ungkapan pikiran seseorang. Nah, dan seterusnya. Kan nyambung, ya kan? Tapi
bahasanya, kalimatnya berubah, ada yang sinonim, kalimatnya ada yang dibolak-balik gitu. Lalu nggak terhitung menjadi plagiasi. Itu saja sih intinya. Tidak terhitung sebagai plagiasi jadinya. Pengertian bahasa merupakan ciri. Nah, habis itu yang lainnya, nih ada yang dia hapus nih. Yang berbeda dari itu dihapus menjadi dengan kelompok lainnya. Nah, coba kita pakai website lain. Nih, pakai Spinner. Pakai Spinner ini dia nggak nyambung gitu ya. Ada yang nggak nyambung. Nih, contoh kayak gini. Pengertian bahasa adalah, nah kalau di Spinner itu dia ubah menjadi penafsiran bahasa merupakan, kan terlalu kayak gimana ya, terlalu baku gitu, nggak bagus lah. Nah, pernyataan digantinya menjadi statement tuh. Pikiran digantinya jadi benak. Nah, jadinya kan nggak baku, ya kan? Nah, jadi pakai website lain itu kok bisa nggak bisa aneh gitu. Nah, itu. Nih, sama seperti ini paling aneh nih. Yang merupakan cermin dari ide. Habis itu di sini yang ialah kaca dari ilham. Kan cermin. Dia ubah menjadi kaca. Kan nggak nyambung. Habis itu dari ide. Dari ide dia ubah menjadi dia dari ilham. Masa dari ilham? Ya kan? Nggak nyambung tadi. Nggak nyambung. Jadi tolong disesuaikan lagi websitenya. Kalau pakai ChatGPT ya tadi takutnya nanti terdeteksi AI gitu aja. Mending pakai Smodin. Lanjut. Nah, pakai paraphrasing tool sama juga nih. Pengertian bahasa adalah pernyataan. Nah, di sini diganti definisi bahasa ungkapan. Nah, ini masih oke ya. Pikiran seseorang melalui penggunaan dan seterusnya. Jadi, menurut saya yang paling efektif itu yang Smodin tadi menurut saya. Jadi Bapak Ibu tolong pakai Smodin saja. Ya. Pak, berarti misalnya punya saya 10 paragraf misalnya saya yang apa namanya nih, yang tergolong yang tergolong plagiasi. Nah, berarti 10 paragrafnya saya ubah ke Smodin ya, Pak ya. Kalau bisa per paragraf saja, jangan 10 paragraf. Kalau ke 10 paragrafnya nanti takutnya nggak maksimal dia ini. Nah, itu tolong dicatat juga tuh. Catatnya adalah untuk ke Smodin jangan semua paragraf di copy paste, jangan ya, per paragraf saja supaya maksimal hasilnya. Kalau semua paragraf saya takutnya itu nggak maksimal gitu aja, nggak maksimal. Nah itu terkait Smodin tadi. Jadi namanya Smodin ya, pakai Smodin. Nah lanjutannya adalah ini lanjutannya. Bapak nanti gimana Pak hasilnya di bagian mana ya? Nanti Bapak gimana hasilnya di bagian ini ya. Nah, bisa terlihat nggak? Bisa ya, terlihat ya? Bisa terlihat? Bisa terlihat atau belum? Sudah Pak, sudah. Bisa Pak. Nah, Sudah Pak, sudah. Nah, kita lihat dulu hasil Turnitin nanti di tugas 4 kayak gimana hasilnya. Nah, hasilnya tuh kayak gini nanti. Nah, coba saya ini kan ya. Nah, nanti kayak gini nih. Nah ini nih, 52%. Nah, berarti 52% yang warna merah. Belum berubah Pak. Gimana? Belum berubah tampilan layarnya. Masih Google. Berubah. Masih Google. Kalau di Aprijal sudah Pak. Oh, sudah di Aprijal sudah. Kalau Nah, yang baru lain berubah Pak. Oh, alhamdulillah. Baik, terima kasih sudah diingatkan. Nah, jadi gini, untuk nanti hasilnya di Turnitin itu nanti seperti ini nih. Misalnya kayak gini nih. Ini paling bawah nih. 52%. Oh, berarti 52% plagiasinya. Nih apa maksudnya Pak yang submitted di itu Universitas Putra Batam. Nah, berarti Bapak itu di situ 40% di situ plagiasinya di jurnal itu, di website itu. Nah, itu. Yang lainnya yang warna biru, yang warna ungu 1%. Gimana Pak kita mengubahnya? Nah, jadi mengubahnya tuh kayak gini. Mana ya hasilnya?
Nah, ini nih. Nah, tunggu. Nah, ya bisa dilihat nggak kira-kira? Bisa dilihat yang di sini? Tidak jelas. Sudah? Sudah, Pak. Nah, nanti ada per paragraf ada warnanya. Nah, kayak warna hijau. Berarti yang warna hijau itu, coba lihat sebelah kanan. Nah, ada 2% nih plagiasinya. Intinya adalah yang warna hijau wajib diparafrase. Nah, yang warna hijau copy paste satu paragraf, copy paste ke Smodin. Nanti Smodin yang parafrasenya. Lalu yang warna hijau hapus, ganti yang dari Smodin gitu. Coba saya ulangi ya, boleh dicatat ya. Nah, jadi yang perlu diganti adalah yang paragraf berwarna. Nah, itu. Saya ulangi, tolong dicatat. Yang perlu diganti, yang perlu diparafrase adalah paragraf yang berwarna. Entah apapun itu warnanya, ada yang merah, kuning, hijau, abu-abu, dan yang lain-lainnya. Pokoknya bila berwarna berarti itu plagiasinya. Semoga saya semoga saja nggak semuanya ya, nggak semuanya paragraf. Wah, kalau semuanya paragraf ribet itu. Nah, itu ya. Tapi yang kedua nih, catatan yang kedua. Saya berharap dicatat. Jadi yang pertama tadi, semua yang berwarna, paragraf yang berwarna itu tolong di parafrase. Ya, di parafrase. Dengan cara di copy paste, masukkan ke Smodin. Habis sudah Smodin bikinkan parafrasenya, yang hijau itu dihapus. Habis dihapus, baru yang di Smodin, hasil Smodin masukkan ke dalam sini. Tapi tolong yang kedua tolong perhatikan kutipannya. Jangan sampai kutipannya di parafrase juga. Aneh jadinya. Apa? Misalnya namanya adalah selamat misalnya. Masa di parafrasenya jadi apa misalnya? Aman gitu. Masa aman ya? Ya dia gitu kalau AI itu, ya. Dia bisa pokoknya apapun dia parafrase. Makanya tolong perhatikan kutipannya, jangan diparafrase kutipannya. Jadi yang pertama yang berwarna itu adalah yang plagiasi dan tolong diparafrase. Yang kedua, kutipannya jangan diparafrase. Tolong catat ya, kutipannya jangan diparafrase. Nanti ribet nanti. Salah lagi. Nanti ujung-ujungnya saya cek daftar pustaka atas nama Selamat, di kutipan nggak ada nama Selamat. Karena diganti parafrase menjadi Aman. Masa Aman? Itu ya. Bisa dipahami kah kira-kira? Pak, Bisa, Pak. Bisa. Iya, mantap. Lanjutannya. Nah, Pak, ini kan apa ya? Ini kan ada ya Pak ya yang warna merah nih. Penelitian mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi. Itu berarti di parafrase juga? Iya, parafrase aja juga. Sama. Pokoknya yang berwarna di parafrase lah. Tapi kalau terlalu sedikit ya bolehlah enggak lah. Ya, saya yakin kalau sudah di parafrase itu pasti kurang dari 30%. Saya yakin sekali. Pasti kurang dari 30%. Nah, jadi itu tekniknya ya. Tekniknya kayak gitu tadi tekniknya. Nanti upload ke tugas 4, habis upload ke tugas 4, nanti lihat ada nggak yang berwarna. Lihat dulu berapa persen. Bila persennya 30%, ya sudah. Mentok Pak, 30%, boleh. Aman, sudah saya bisa nilai dan lulus, pasti lulus, gitu aja. Karena kenapa? Karena di tugas 3 kan sudah ACC, itu sudah selesai, itu clear sudah. Pokoknya bila sudah di ACC itu sudah clear dah, nggak ada lagi permasalahan terkait apapun itu. Nah, kecuali plagiasi. Nah, lanjutannya di tugas 4, kalau sudah nanti saya nilai dan pasti lulus gitu aja. Nah, gitu. Itu. Dan untuk jadi untuk
plagiasinya. Nah, sorry. Wah, sudah berubah ya. Oh, ini ada. Nah, ini jadi untuk plagiasinya yang berwarna, tolong diparafrasa. Nah, terus gimana Pak cara parafrasenya? Nah, ini tadi kan pakai Smodin. Nah, ketik di Google Smodin. Nah, Smodin ya. Nah, Smodin dah. Yang paling atas saja, paling atas. Bisa dilihat nggak tampilannya? Bisa, Pak. Ya, masuk Smodin. Nah, Smodin. Habis itu, ini berbayar ya? Tunggu dulu. Saya lama nggak buka Smodin. Login. Continue with Google. Muhammad Majidi. Bisa ya? Bisa. Start. Oh, tunggu dulu. Ini enggak ya? Tunggu dulu ya. Waduh, saya nggak cek lagi nih Smodin ini berbayar ya sekarang. Tunggu. Ini kalau ini gimana nih? Mulai sekarang gratis. Semoga bisa ya. Gratis. Bayar ya. Aduh. Tunggu kita cari alternatif lain. Plagiasi. Tunggu. Kembali lagi. Tulis Smodin gratis. Oh, pakai Quillbot aja lah. Nah, Bapak Ibu mohon maaf ada sedikit perubahan. Ternyata sekarang saya sebelumnya mohon maaf saya salah di sini. Saya nggak cek dulu Smodinnya masih yang dulu atau enggak, ternyata sudah nih. Sudah berbayar sekarang ya. Wah. Tunggu dulu bisa nggak? Oh bisa nih Mas Smodin. Tunggu dulu saya cek dulu ya, baru saya jelaskan. Coba saya cek dulu. Pengertian bahasa. Oh sudah nih, bisa. Oh bisa. Ya saya ulangi. Saya ulangi ya penjelasannya, mohon maaf. Nah, bisa. Jadi kita ya bisa mendengar saya ya? Bisa mendengar saya? Bisa, Pak. Oke, nah kita ke Smodin. Tulis Smodin gratis gitu ya. Smodin gratis. Nah, Smodin gratis. Habis itu, nih coba yang ini nih Bu ya. Nih ada tulisannya di bawah nih, penulis AI dan pembuat teks gratis. Bisa dilihat ya. Bisa di screenshot bisa. Coba saya foto nih, foto ya. Nah, penulis AI dan pembuat teks gratis. Nah, masuk ini.
masuk. Habis itu masuk kepada tunggu dulu. Tunggu. Kok beda ya? Tunggu. Berarti ini harus saya copy paste nih anunya nih. Tunggu dulu ya, saya copy paste dulu ininya. Copy paste dulu alamatnya. Biar kita cari aman nih alamatnya kita. Saya kirim ya. Tunggu dulu. Ya baik, kita mulai lagi. Nah, baik. Jadi nanti alamat ini nanti saya kirim lah supaya nggak salah alamat. Supaya kayak gini. Nah, jadi nanti kalau tampilannya kayak gini, bisa memasukkan kalimat. Ini kan bisa masukkan kalimat. Nah, yang di atas ini, ya kan? Nah, itu nanti di copy paste, ya kan? Nanti di copy paste apa yang perlu, yang salah. Contohnya seperti ini. Anggaplah yang salah adalah pengertian budaya. Nah, ini saya copy paste kalimat dari Google ya. Kalau Bapak Ibu copy paste kalimat dari yang berwarna, yang warna merah, yang warna kuning, warna hijau. Nah, itu yang di copy paste. Nah, bila tampilannya sudah kayak gini, ya kan? Nah, baru Bapak Ibu ditempel atau dipaste. Setelah dipaste, bila bahasa Indonesia di sini tertulisnya menulis kembali. Nah, kalau kalau di Bapak Ibu bahasa Inggris, berarti tulisannya adalah ya sama menulis kembali ya. Nah, kliklah menulis kembali ini. Nah, baru dia tampilkan perubahannya. Nah, ini berarti yang nanti ini di copy paste nih, hasilnya ini di copy paste ke yang berwarna tadi dihapus gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, seandainya Smodin ini anggaplah nggak bisa kita pakai cara yang lain, yaitu Quillbot namanya. Smodin Quillbot. Quillbot Paraphrase. Nah, ini Quillbot. Ya, saya ulangi, bisa pakai Quillbot. Cari Quillbot yang gratis. Berarti harus disertakan tulisannya gratis ya. Soalnya kalau nggak ditulis gratis nanti bayar. Nah, kayak gini nih. Yang ini berarti free AI paragraph writer. Saya foto lagi. Nah, itu.
klik ini yang free. Nah, baru copy paste yang tadi, copy paste. Nih, tadi paste. Nah, copy paste. Pastikan dulu bahasanya diganti bahasanya menjadi bahasa Indonesia. Jangan bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Nah, baru parafrase. Nah, habis itu dia ubah. Nah, ini dia gantikan dengan peribahasa atau bahasa yang lain atau kalimat yang lain gitu. Tapi lebih mantap itu Smodin sih. Smodin itu lebih mantap. Ya. Coba saya cek dulu. Coba Bapak Ibu sambil cek. Saya kasih tugas. Coba klik Smodin. Bisa nggak menulis paragraf di situ? Coba minta tolong saya. Cek, tulis di Google-nya. Smodin bisa nggak? Smodin gratis gitu. Coba kita coba. Jadi bilang Pak, nggak, silakan ya. Iya. Nah, oh ini bisa bro. Nah ini saya bagikan nih anunya. Bisa. Coba bagi. Tolong dicoba ya, sekarang juga coba. Nah itu tuh, coba tuh ya, itu ada saya kirim di grup, coba itu. Nah kalimatnya ambil di Google saja, bisa nggak kira-kira? Coba ya, tolong dicoba. Jadi kalau ada yang nggak paham penggunaannya, jadi bisa kita selesaikan malam ini gitu. Jangan nanti nyobanya. Yang Bapak Aprijal dan Ibu Cindy tadi, Ibu Revina ya, Ibu Revina dan Ibu Dian, berarti sudah dikirimkah tadi ke tugas 4? Sudah keluar nggak hasilnya? Sudah Pak, sudah kirim Pak. Sudah keluar nggak hasilnya? Persennya? Punya Bapak Aprijal sudah keluar nggak hasilnya Pak? Coba di refresh terus, refresh terus. Bisa keluar nggak persennya? Kalau Ibu Dian keluar nggak hasilnya? Belum muncul juga Pak. Tapi nanti di refresh ya Bu ya, disegarkan terus. Baru bacaan submitted Pak, baru terkirim. Oh iya. Kalau dia aman, jaringannya aman, sistemnya nggak error, insya Allah 10 menit sudah ada persennya itu Pak. Nanti besok nanti dicek lagi ya. Ada nggak iya, keluar? Pak. Nah, tulisannya iya. diserahkan gitu ya Pak? Kenapa Ibu Dian? Di bawahnya itu masih ada tulisan submitted ya di. Iya. Nanti ada tulisannya persennya, ada nanti. Nah, jadi nanti ya tolong dicoba dulu yang Smodin tadi ya. Tolong dicoba. Pakai kalimat yang di lain saja dulu. Berarti bukan Bapak yang mengecek plagiasinya kan Pak, berarti mereka gitu ya Pak? Iya, sistem. Oh, sistem ya Pak. Oh iya. Kalau di saya kan kita sudah tuh yang di bagian tugas 3. Nah, di saya itu Pak. Saja. Nah, Iya, di tugas 4 itu kalau plagiasinya masih, mungkin saya kasih komentar saja, tolong diperbaiki plagiasinya di parafrase kata saya. Sudah itu aja. Iya, Pak. Saya berharap lah yang sudah ini ya cepatlah keluar plagiasinya. Karena kalau nanti, wah itu tambah lemot itu. Ada yang seminggu nunggu lama. Kan kita kan terburu-buru nih, waktunya kan makin sedikit. Berarti nanti munculnya bisa berminggu-minggu ya Pak nunggunya? Iya, kalaunya kayak Bapak Ibu ini ya semoga lah cepat. Sehari atau 2 hari selesai lah. Semoga cepat. Pokoknya di refresh terus. Atau pakai teknik ini ya Ibu Dian, Bapak Prijal. Teknik ini aja. Bapak jangan pakai Chrome. Tapi Bapak masuk kalau di laptop, Bapak masuknya pakai Microsoft Edge atau Mozilla yang jarang dipakai.
Nah, dicoba itu ya. Jadi ada teknik yang lain supaya dia cepat keluar ininya, hasilnya. Jangan pakai Chrome yang sering dipakai, jangan. Cari browser yang jarang dipakai, kayak Mozilla mungkin, Microsoft Edge mungkin. Nah, jadi masuk e-learningnya dari situ. Coba nanti ya Ibu Dian ya sama Bapak Prijal. Kalau besok masih belum keluar gitu aja. Kalau malam ini nggak usah lah. Esok saja. Tunggu besok. Ya Pak. Ini saya pakai apa namanya Pak? Pakai Mozilla Pak. Oh sudah pakai. Berarti kebiasaannya memang pakai Mozilla. Iya Pak. Nah berarti cari yang lain. Berarti pakai Chrome atau pakai Microsoft Edge gitu ya. Yang iya Pak. Yang bukan kebiasaan. Baik. Sudah dicoba, Bapak Iqmal sudah dicoba nggak? Bisa jadinya cara memakai Smodinnya? Bisa, Pak. Nah, alhamdulillah. Ya kayak gitu nanti ya. Iya, Pak. Bapak Aprijal sudah bisa Smodinnya bisa dipakai? Sudah, Pak. Ini sudah lagi dicoba. Ibu Dian sudah bisa? Sudah, Pak. Ya. Ibu Widya coba ya Ibu Widya. Bisa, sudah bisa? Sudah. Ya. Berarti ya saya tadi kebingungan di awal tadi karena Smodin itu ternyata banyak websitenya dan website kebanyakan itu berbayar gitu. Nah, untuk ini syukur sekali ada nih dapat yang Smodin yang gratis. Nah, ini nih. Nah, jadi kita enak nih. Jadi tinggal di copy paste yang berwarna ya sudah selesai. Nah, boleh nggak saya ya minta tolong kepada salah satu di sini untuk menjelaskan apa tadi gimana tadi ya. Boleh saya minta tolong Bapak Iqmal, minta tolong Bapak mohon maaf jelaskan Pak gimana tadi Pak untuk pertama kali kita masuk tugas 4, habis itu yang berwarna, habis itu gimana Pak? Silakan Pak. Kalau yang pertama itu parafrase itu yang diubah kalimatnya atau diganti kalimatnya, Pak. Iya. Yang kedua itu tentang link spinner sama Smodin tadi. Iya. Ya kalau spinner itu nggak usah, yang Smodin saja. Nah, lanjut. Yang ketiga itu kalau ingin menggunakan Smodin, paragrafnya aja, jangan seluruh paragraf. Nanti kutipannya ikut berubah. Iya. Bagus. Terus. Nah, terus Pak? Itu yang diganti itu yang berwarna, warna hijau, merah atau ini. Iya, yang paragrafnya yang berwarna. Yang terakhir tadi itu Pak, kutipannya jangan di parafrase. Iya benar. Nanti yang asalnya selamat ya jadi aman ya. Iya itu tadi Pak. Oke baik ya kayak gitu ya. Jadi nanti tinggal di copy paste, yang berwarna di copy paste ke Smodin. Sudah Smodin bikinkan parafrasenya, baru di copy lagi, masukkan ke yang berwarna yang dihapus. Gitu ya, semoga dapat dipahami. Nah, insya Allah rekaman ini sudah jelas. Nanti kalau ada yang kebingungan, saya suruh untuk melihat web 4. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Terkait tugas Bapak Iqmal tadi, kan sambil mengerjakan ya, ada nggak yang perlu diperbaiki? Atau ada yang nggak paham mungkin? Yang ini Pak, tabel-tabel tadi tuh yang mana Pak yang dihapus? Tabel ya, saya lihat dulu. Ini. Tunggu dulu saya lihat ya. Iya. Tabel. Bapak Iqmal yang bajingan. Berarti ini saya tambahkan tabel yang mana Pak ya? Tabel. Oh, ini Pak yang di bagian pendahuluan Pak. Bukan, bagian metode. Nah, itu kan bagian metode. Itu kan tanggalnya sudah ada di atas. Jadi nggak perlu ada tabel ini. Oh, bagian metode Pak ya. Ya, tabel 2.1 tuh.
Pokoknya Bapak Oke. yang sama tabel 2.2 Pak, itu nggak usah 2.2, tabel 1 gitu aja. Tabel 2, tabel 3, tabel 4 gitu aja. 2.2 itu dia untuk PKP, karena PKP kan punya bab. Jadi 2.2 itu maksudnya bab 2 di urutan gambar nomor 2. Nah, gitu maksudnya. Kalau kita kan tidak pakai bab, jadi langsung saja tabel 1, tabel 2, tabel 3 bila tabel. Gambar 1, gambar 2, gambar 3 bila gambar. Dan seterusnya. Supaya coba di sini saya kasih catatan lah supaya Bapak nggak bingung. Jadi kan yang pertama pendahuluan taruh sedikit. Habis itu tadi saya minta apa Pak? Yang kedua bahasan. 2 halaman kurangi dan kurangi bagian metode ya, cukup pengertian subjek, habis itu apa lagi, desain, dan yang terakhir adalah teknik. Selain daripada itu hapus. Nah, sudah. Habis itu yang ketiga, bagian metode. Ini saya ketikkan, Pak. Saya masukkan ke dalam komenan. Nomor 3, metodenya tabel itu hapus. Iya metode, iya hapus. Yang terkait jadwal. Yang keempat, penomoran itu jangan 1.2, 2.1, tapi 1, 2, 3 bila tabel. Habis itu bila gambar 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, yang kelima, apalagi pembahasannya. Ada ini di sini ya, ini habis itu apa lagi ya? Daftar pustaka. Iya, daftar pustaka belum sinkron, ada yang tidak sinkron. Daftar pustaka tidak sinkron. Nah, saya ketikkan, Pak. Daftar pustaka tidak sinkron. Nah, itu sudah sip. Nah, sudah saya ubah, Pak. Jadi kalau Bapak lupa, nanti bisa lihatlah di komentarnya. Ada saya tambahkan lagi komentarnya. Terima kasih, Pak ya. Ya, siap. Pokoknya sambil saja dikerjakan, Pak ya. Kalau ada yang nggak paham, langsung sekarang ditanyakan saja. Iya, Pak. Pasti saya bantu. Iya, Pak. Siap, Pak. Yang lain mungkin ada yang ditanyakan terkait Smodin, jadi pakai Smodin kita ya. Pakai Smodin. Saya yakin bisalah dipahami terkait Smodin tadi ya. Tapi mungkin alamatnya saja nanti. Nah, alamatnya kan sudah saya dapat tuh yang gratis. Nah, jadi silahkan nanti dicoba saja yang gratis ya. Tapi kepada Bapak Ibu yang masalahnya adalah di format, nah, tolong lihat TUEP 2 dan TUEP 3 ya. TUEP 4 bagi yang sudah selesai format itu, baru TUEP 4. Nah, ini nggak masalah, sudah tahu duluan. Jadi nanti kalau tugas 3 sudah di ACC, langsung kirim ke tugas 4, lihat nanti persennya. Bila persennya 30% ke atas, nah tolong diparafrase. Cara memparafrasenya pakai Smodin. Sudah tadi disampaikan dan linknya sudah ada juga. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ada yang mau minta bantuan? Boleh. Apa yang perlu saya bisa bantu? Ibu Widya, ada yang bisa saya bantu kira-kira? Cara cepat untuk mencari daftar pustaka itu bagaimana, Pak? Coba saya cari ya. Misalnya daftar pustaka siapa yang sulit cari? Coba tuh. Dan tahunnya. Tahunnya sebentar. Kutipan milik Gunanta et al. Tahun 2019 ini, Pak. Gunanta ya, Gunanta.
Gunantara. Gunantara. Coba saya cari di Apa? sini ya. 2019. Gunantara ya. Coba kita cek ya. Kira-kira bisa nggak cari daftar pustaka Gunantara? Bisa dilihat, Bu, tampilan layarnya? Bisa, Pak. Ya, bisa ya? Bisa. Nah, ini untuk yang lain juga sama nih. Kita coba ya. Saya sebelumnya nggak pernah coba sih sebenarnya, tapi kita coba. Jadi caranya klik di sini Gunantara di daftar pustaka gitu. Coba di ini saya coba juga ya. Semoga berhasil. Daftar pustaka lengkap penulis Gunantara 2000 berapa, Bu? 2019. 2019. Semoga ada nih. Semoga ada. Gunantara itu yang adanya 2014, Bu. Nggak ada yang 19. Nah, semuanya, Bu. Nah, ini nih. Nah, Gunantara ini 2014 adanya. Nah, jadi gini aja, Bu. Kalau memang itu sulit, nggak ada nih, baik Ibu ganti saja dengan yang ada. Maksudnya tuh ganti saja paragraf itu tuh. Paragraf yang nggak ketemu kutipannya dan daftar pustakanya nggak ketemu, ganti yang serupa gitu. Yang serupa tuh maksudnya itu terkait apa, Bu, paragrafnya? Manfaat, tujuan, pengertian, atau apa? Masih pendahuluan untuk paragraf berapa ini, Pak ya? 1, 2, 3. Tulisannya tentang apa? Manfaat, kelebihan, atau apa? Pengertian tentang pembelajaran. Nah, itu banyak, Bu, kalau tentang pembelajaran. Jadi mending Ibu cari kutipan lain. Cari kutipan lain saja, Bu, ya. Nah, cari kutipan memang lain aja. Pantes dicari nggak ketemu. Iya. Yang ada daftar pustakanya saja, Bu. Gitu. Tapi mencarinya kayak gini, Bu. Kayak gini soalnya ketemu. Coba kira-kira yang lain ada nggak? Yang lain namanya siapa? Kita coba bisa dicari nggak? Berarti yang Gunantara tadi nggak valid, memang nggak ada 2019. Nah, semuanya 14 nih. Nggak ada yang 19 ini. 14 semua. Kalau yang lainnya sih saya cari sudah ketemu 4, Pak. Berarti kan tinggal 6. Karena saya terlalu ke Gunantara, akhirnya nggak ketemu, saya istirahat dulu. Gara-gara Gunantara ya? Ya. Coba yang lain saya bantu, yang lain. Yang lain, coba yang lain. Utami et al. Tahun 2019. Aduh, saya hapus tadi ya. Apa tadi saya minta ya? Daftar pustaka. Oh, ini nih, kayak gini. Ulangi. Daftar pustaka lengkap penulisnya siapa? Utami ya? et al. Utami et al itu maksudnya dan kawan-kawan gitu, Bu. Oh gitu. Utami 2019. Semoga ada. Nah, ini ada, ini ada, Bu. Nih, coba kita cek. Semoga daftar pustakanya ada. Utami. Nah, ini ada, Bu. Andani Utami 2019 pengaruh penerapan model pembelajaran learning circle. Nah, kayaknya ini, Bos, kayaknya. Tapi itu pembahasannya tentang apa, Bu? Kan yang namanya Utami banyak ya. Menyatakan model problem based learning berbantuan media audio visual dapat meningkatkan penampilan berpikir kritis siswa. Berarti bukan itu ya, yang mana ya ini? Yang ini enggak. Coba kita lihat lagi, cari. Apa jangan-jangan kutipan banyak yang nggak valid ini, Pak ya? Iya, takutnya kayak gitu, Bu. Karena kalau nggak valid itu nanti bermasalah lagi di parafrasenya nanti. Coba. Ya, makanya kan kita selesaikan kalau teman-teman yang lain sebagian itu mereka ACC aja dulu. Jadi langsung ke tugas 4. Tapi di tugas 4 nanti pusing. Sudah kita memperhatikan terkait plagiasinya, habis itu format salah lagi. Jadi anggaplah misalnya plagiasinya sudah 20%. Ternyata kata dosennya
ini formatnya salah, tolong diperbaiki. Habis diperbaiki ternyata naik lagi jadi 50%. Nah, jadinya dua kali jadinya, 2 kali kerjakan. Nah, jadi mending kayak yang saya sekarang, selesaikan dulu. Nah, baru di tugas 4 itu tenang. Coba kita lihat ya yang lain. Utami Dian Wahyu. Coba ini. Mending ganti kutipan aja lah Pak, ini Pak saya Pak. Iya, kayak gitu aja sayanya. Ya, mending kayak gitu. Nah, ini saya juga nggak ketemu nih mana Utami Dian Wahyu tadi ya. Utami Dian Wahyu. Cari yang ada saja Bu, yang memang ada tulisannya. Nih Utami Dian Wahyu, pengaruh efikasinya. Bukan ini kayaknya, bukan ini. Gitu aja Bu ya, ganti aja Bu. Yang agak sulit ganti saja. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Jadi tadi ya Bu ya, gara-gara Gunantara ya Bu ya. Oke lah, nggak apa-apa. Silakan yang lain, ada yang mau ditanyakan, boleh. Dan saya bisa bantu, boleh juga. Kita sebentar lagi nih. Jadi terkait Smodin, ada yang kurang paham nggak? Itu linknya sudah ada, jadi insya Allah bisa dipahami ya. Jadi yang diganti adalah yang berwarna. Sesuai dengan catatannya Bapak Iqmal. Nah, mantap Bapak Iqmal, lengkap catatannya. Yang lain juga saya yakin lengkap juga catatannya. Nah, jadi kutipannya yang plagiasi yang berwarna. Bila yang berwarna berarti itu tolong diubah dan diparafrase pakai Smodin. Jangan pakai ChatGPT. Smodin saja. Ada yang mau ditanyakan kira-kira boleh sebelum saya tutup? Tanyakan saja. Mungkin saya bisa bantu kayak seperti Ibu Widya tadi. Bantu kecil-kecilan lah. Ya, Bapak Iqmal, ada yang perlu saya bantu mungkin? Belum ada Pak, nanti di catatan sudah ada ya. Ya. Yang perlu dibantu cuma kalau bisa langsung ACC saja. Iya. Oke. Ya, kalau Bapak Iqmal salah sedikit aja itu kayaknya. Ya, karena sudah selesai itu. Tinggal mengurangi, ya tapi tadi ya Pak ya, sama kayak Ibu Widya, yang mencari itu tadi, mencari referensi. Mungkin caranya dengan yang tadi bisa. Tapi kalau nggak bisa juga, nggak ada juga, mending diganti saja. Supaya nggak ada masalah. Nanti kalau masalah nanti 2 kali kerjakan. Siap Pak. Ya. Dan ingat tahunnya 2020-an yang terbaru. 18 boleh lah, 15 oke lah. Di bawah daripada itu jangan. Oke, boleh diaktifkan kameranya, kita foto. Untuk yang terakhir kalinya. Wah, enggak lah ya. Ya. Semoga sehat semuanya, panjang umur semuanya ya. Coba kita. Amin. Ya. Iya. Oke. Bapak Abdillah belum saya ACC ya Pak ya? Masih ada yang salah ya kemarin Pak Abdillah? Oke Pak, masih belum maksimal. Ini insya Allah besok kan libur ya. Pak. Oh iya, tanggal merah. Ya, diselesaikan Pak ya, harus semangat. Kalau kurang paham lihat web 2 dan 3. Siap. Oke, baik. Kita foto. Mungkin yang lain bisa diaktifkan kameranya, kita foto. Oke, kita foto 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Mungkin kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak terkait kalau tidak ada kita tutup saja. Bagi yang perlu bimbingan lagi boleh tidak keluar dari sini. Kalau ya siapa tahu mungkin ada yang perlu kita revisi atau yang kita perlu ada yang ditanyakan, boleh masih tetap di sini. Masih ada waktunya 15 menit. Kalau sudah merasa sudah saja, silahkan ditutup, keluar saja. Baik, kita akhiri sama-sama menyebut alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagi ada perlu boleh masih tinggal di sini, tapi kalau sudah merasa cukup, silahkan keluar, aman, nggak apa-apa. Ya, saya berharap dikerjakan dengan sesungguhnya. Ya, silahkan. Pak, kalau mau apa? Ya,
Kalau untuk grup WA itu dikunci terus apa bakal dibuka, Pak? Dikunci aja lah, kayaknya nggak perlu juga dibuka. Soalnya kan kita berkomunikasinya lewat komentar juga. Kalau memang perlu nanti chat saja pribadi. Oh ya, siap Pak. Nah, kalau memang ada yang penting chat saja pribadi, saya aman insya Allah. Masalahnya kalau dibuka nanti saya kan ada info nih. Nanti di bawah oke Pak. Nah, itu nanti dia makin nggak kelihatan lagi infonya gitu aja. Jadi itu untuk grup WA. Nah, nanti mungkin tetap dikunci. Kalau perlu nanti di chat pribadi saja. Insya Allah kalau nggak sibuk nanti dibalas. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya. Yang lain boleh silakan keluar nggak apa-apa. Aman. Kalau ada perlu silahkan masih di sini boleh. Masih ada 10 menitan lagi, masih ada. Kalau ada mau keluar silahkan nggak apa-apa. Izin keluar ya Pak. Silahkan. Ya terima kasih ya Pak Holik. Ya sama-sama Pak.